Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K guru kelas atau guru sekolah dasar atau guru SD, materi IPA fotosintesis. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silakan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal-soal. Soal nomor 1. Yang tidak diperlukan untuk proses fotosintesis adalah titik-titik. A. Klorofil, B. Karbon dioksida, C. Oksigen, D. Sinar matahari. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Oksigen. Soal nomor 2. Oksigen yang dihasilkan pada fotosintesis terbentuk pada titik-titik. A. Reaksi terang saat fotolisis berlangsung, B. Reaksi gelap saat berlangsungnya oksidasi CO2, C. Reaksi terang saat sensibilitas, D. Reaksi gelap saat berlangsung fiksasi oksidasi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Reaksi terang saat fotolisis berlangsung. Soal nomor 3. Berikut ini adalah faktor yang tidak berpengaruh dalam peningkatan aktivitas fotosintesis pada tumbuhan, yaitu titik-titik. A. Penambahan intensitas sinar violet, B. Penambahan intensitas sinar merah, C. Penambahan konsentrasi O2 udara, D. Penambahan konsentrasi CO2. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Penambahan konsentrasi O2 udara. Soal nomor 4. Reaksi pengikatan CO2 pada fotosintesis berlangsung di dalam titik-titik. A. Stomata, B. Klorofil, C. Amiloplas, D. Kloroplas. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Kloroplas. Soal nomor 5. Reaksi pengikatan karbon dioksida pada fotosintesis berlangsung di dalam titik-titik. A. Stomata, B. Amiloplas, C. Kloroplas, D. Sitoplasma. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Kloroplas. Soal nomor 6. Dalam sebuah percobaan tentang fotosintesis tumbuhan yang dilakukan dengan oksigen radioaktif, menunjukkan bahwa ketika fotosintesis titik-titik. A. Semua molekul air digunakan untuk berfotosintesis, B. Semua oksigen yang dikeluarkan berasal dari air, C. Semua oksigen yang dikeluarkan berasal dari karbon dioksida, D. O2 yang dikeluarkan berasal dari CO2 dan H2O. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Semua oksigen yang dikeluarkan berasal dari air. Soal nomor 7. Pada reaksi terang fotosintesis dihasilkan titik-titik. A. NADPH2, ATP dan glukosa, B. ATP, O2 dan RDP, C. NADPH2, ATP dan O2, D. NADPH2, APG dan H2O. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. NADPH2, ATP dan O2. Soal nomor 8. Reaksi pengikatan CO2 atau karbon dioksida pada fotosintesis berlangsung di dalam titik-titik. A. Stomata, B. Klorofil, C. Amiloplas, D. Kloroplas. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Klorofil. Soal nomor 9. Gas hasil fotosintesis yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di bumi yaitu titik-titik. A. H2O, B. Karbon dioksida, C. Oksigen, D. Hidrogen. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Oksigen. Soal nomor 10. Reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi peristiwa titik-titik. A. Penguraian klorofil, B. Pembentukan zat gula, C. Pemecahan air, D. Pembentukan karbon dioksida. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Pembentukan zat gula. Soal nomor 11. Jaringan pada tumbuhan yang banyak mengandung kloroplas adalah titik-titik. A. Epidermis daun,
B. Kambium, C. Xilem dan floem, D. Palisade. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Palisade. Soal nomor 12. Bagian organ tumbuhan yang berperan sebagai pengumpul energi matahari adalah titik-titik. A. Akar, B. Buah, C. Daun, D. Batang. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Batang. Soal nomor 13. Bagian daun yang dapat menyerap cahaya matahari adalah titik-titik. A. Klorofil, B. Stomata, C. Kutikula daun, D. Lentisel. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Lentisel. Soal nomor 14. Pernyataan di bawah ini yang salah yaitu titik-titik. A. Hasil fotosintesis yang diangkut berupa gula. B. Hasil fotosintesis adalah amilum. C. Hasil fotosintesis diangkut ke seluruh tubuh melalui xilem. D. Hasil fotosintesis diangkut melalui pembuluh tapis. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Hasil fotosintesis diangkut ke seluruh tubuh melalui xilem. Soal nomor 15. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis berasal dari pemecahan titik-titik. A. Glukosa, B. H2O ketika reaksi gelap, C. CO2 ketika reaksi terang, D. H2O ketika reaksi terang. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. H2O ketika reaksi terang. Soal nomor 16. Peningkatan CO2 pada proses fotosintesis terjadi di titik-titik. A. Krista saat terjadi reaksi terang, B. Grana saat terjadi reaksi terang, C. Stroma saat terjadi reaksi terang, D. Stroma saat terjadi reaksi gelap. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Stroma saat terjadi reaksi gelap. Soal nomor 17. Dalam proses fotosintesis energi cahaya, foton atau foton digunakan untuk titik-titik. A. Fotolisis, B. Glikosis, C. Reduksi CO2, D. Membentuk glukosa. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Membentuk glukosa. Soal nomor 18. Berdasarkan hasil yang dibentuk pada peristiwa fotosintesis, maka semua tumbuhan hijau disebut sebagai titik-titik. A. Produsen sekaligus konsumen, B. Pengurai, C. Produsen, D. Konsumen. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Konsumen. Soal nomor 19. Penggunaan alkohol pada percobaan search berfungsi untuk titik-titik. A. Menguji ada tidaknya amilum, B. Membunuh bibit penyakit, C. Melarutkan klorofil, D. Mengetes keberadaan amilum. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Melarutkan klorofil. Soal nomor 20. Hasil fotosintesis disimpan pada batang yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan pokok dapat ditemukan pada tanaman titik-titik. A. Kelapa, B. Sagu, C. Padi, D. Tebu. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Padi. Soal nomor 21. Gas hasil fotosintesis yang diperlukan semua makhluk hidup adalah titik-titik. A. Uap air, B. Nitrogen, C. Karbon dioksida, D. Oksigen. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Oksigen. Soal nomor 22. Di antara sel pada daun yang tidak menjadi tempat fotosintesis adalah titik-titik. A. Epidermis, B. Palisade, C. Jaringan bunga karang, D. Sel penjaga. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Epidermis. Soal nomor 23. Pada proses fotosintesis, klorofil berperan sebagai titik-titik. A. Tempat menyimpan hasil fotosintesis, B. Menyerap karbon dioksida, C. Menangkap cahaya matahari, D. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Penangkap cahaya matahari.
Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K guru kelas atau guru SD atau guru sekolah dasar. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.